Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada siang hari ini. Kami adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia kalau kami boleh dimiliki oleh Yesus dan memiliki Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini berada di hadirat-Mu, di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami menikmati penyembahan pengagungan kepadamu. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami warga sorga yang sedang ada di dunia ini. Kami bukan warga dunia yang sedang berusaha menuju sorga, tapi kami adalah warga sorga yang sedang ada di dunia untuk misi sorgawi. Kami bersekutu, kami bersepakat di dalam kesatuan roh saat ini. Setelah kami memuji dan menyembah, meninggikan Engkau, meninggikan nama Yesus, kami percaya Roh Kudus bersama kami selalu. Kami juga siap untuk mendengar firman Tuhan yang akan dijelaskan. Hamba-Mu yang sederhana ini menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, dan juga semua jemaat ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami boleh menikmati rahasia firman Tuhan yang bernilai kekal. Dan bukan hanya menikmati, tapi menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Iman di dalam Kristus adalah iman yang mengalahkan dunia. Oh, terima kasih Bapak. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan, jawabannya bagus ya. Ya, saya udah lama enggak khotbah di tempat ini, udah lama saudara. Sejak sebelum COVID ya, jadi udah lama sekali enggak bertemu. Jadi kalau yang baru kenal sekarang, saya perkenalkan diri saya adalah Pendeta Bambang Sungkono dari Jakarta saudara. Umur 75 tahun. 6 anak, 6 menantu, 12 cucu. Dan semua anak, menantu, dan cucu semua melayani Tuhan di gereja yang sama. Amin. Puji Tuhan, itulah kebahagiaan satu keluarga bila semua, ya saudara, istri, anak, menantu, cucu, semua melayani Tuhan. Saudara, menantu saya dari berbagai suku, ada yang dari Jawa, dari Batak, dari Manado, dari Cina, saudara. Ya, ada dari Ambon, saudara. Jadi enam suku ada menjadi menantu saya, jadi komplit, saudara. Ya, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara, hari ini topik daripada khotbah sangat menarik, buat saya itu sangat penting, yaitu tentang kuasa Kristus. Betul ya? Ya, topik khotbah yang hari ini dijadwalkan adalah tentang kuasa Kristus. Saudara, ini khotbah yang sangat penting menurut saya. Ya, karena apa? Karena Yesus pada waktu hidup di dunia, dia juga melayani bukan hanya dengan kasih, tapi Yesus melayani dengan kasih dan kuasa. Amin. Itulah sebabnya gerejanya, ya, gerejanya juga harus melayani juga dengan kasih dan kuasa. Ingat saudara bahwa realita kehadiran Yesus di dunia, ya, di saat ini, di zaman perjanjian baru, itu adalah melalui gerejanya. Itulah sebabnya gerejanya disebut sebagai tubuh Kristus, di mana Yesus sebagai kepala gereja. Ya, saya sebagai gembala misalnya di Jakarta, itu cuma leher saudara. Ya, saya mengembalakan tapi saya cuma leher. Yesus adalah kepala. Dari kepala inilah saudara, pesan-pesan ke seluruh tubuh disampaikan lewat tulang leher belakang, ya, saraf lewat tulang leher, tulang belakang ini dan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi gembala itu cuma leher, saudara. Yesus adalah kepala. Ya, gereja disebut tubuh Kristus. Realita daripada kehadiran Yesus di dunia adalah gerejanya. Itu sebabnya bersyukurlah saudara kalau kita boleh menjadi anggota gereja dan bertumbuh di dalam gereja di mana Tuhan tempatkan. Masih ingat ketika Saulus menganiaya, ya, Saulus yang belum menjadi Paulus, saudara, menganiaya gereja di mana? Damsyik, ya. Dia dari Yerusalem menggebu-gebu ingin membunuh, ingin menganiaya jemaat Tuhan yang ada di Damsyik, gereja Tuhan yang ada di Damsyik pada waktu itu. Apa yang terjadi? Saulus ketika mau dekat Damsyik, saudara, ya, dia membawa surat kuasa dari imam-imam besar untuk bisa menangkap, menganiaya jemaat Tuhan di Damsyik. Tiba-tiba mendekati Damsyik, Yesus menampakkan diri
kepada Saulus lewat sinar yang terang, sehingga Saulus menjadi jatuh dan buta, saudara. Dan kemudian ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Jawab suara itu, yaitu suara Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Artinya apa? Gereja Tuhan ini adalah realita kehadiran Yesus di dunia. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Amin, saudara. Sehingga kalau Yesus melayani dengan kasih dan kuasa, maka gereja juga harus melayani dengan kasih dan kuasa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami kuasa Kristus itu bekerja? Ya, kami bisa memahami sungguh-sungguh dan kemudian mengimani, saudara, dan akhirnya menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai anggota gereja khususnya. Ingat, bukan hanya kasih, tapi kasih dan kuasa. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya kita mau belajar kepada Yesus, karena kita bicara tentang kuasa Kristus. Kita mau belajar tentang Yesus dan nanti kita konfirmasikan dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Saudara, sebetulnya ada tiga kuasa yang bekerja dalam kehidupan gerejanya atau orang percaya. Banyak orang berpikir kalau kuasa itu pasti pikirannya terbatas kepada mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Pasti begitu. Ya, orang yang dikaruniai kuasa, karunia roh untuk menyembuhkan orang sakit, wah dia punya kuasa. Atau dia bisa mengusir setan, hamba Tuhan ini, ya saudara, dia punya kuasa. Tapi kuasa itu bekerja luas, saudara. Setiap kita, setiap gereja Tuhan, setiap kita anggota tubuh Kristus, itu kalau kita memahami, hidup kita itu dipenuhi oleh kuasa Allah. Amin. Ya, oke. Itu sebabnya saya mau berbicara tentang kuasa lebih luas, saudara. Bukan cuma mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Yang pertama yang kita akan pelajari nanti adalah bahwa kuasa Allah itu mulai bekerja dalam hidup saudara dan saya, ya, mulai merubah hidup saudara dan saya melalui kelahiran baru. Itu yang pertama. Kita akan belajar bagaimana kuasanya bekerja di dalam diri kita, di dalam dimensi roh yang mengubah hidup kita. Kita mesti paham itu dulu. Yang kedua, saudara, nanti kita belajar dari Yesus. Yang kedua, kita pasti harus memahami bahwa kuasa Allah, kuasa Kristus itu ada di dalam kita juga untuk memberikan pemeliharaan dan kekuatan dalam hidup kita. Nanti kita belajar, luar biasa. Banyak orang tidak memahami bahwa kuasa Allah itu benar-benar memelihara kita, melindungi kita, bahkan menguatkan kita. Ya, sehingga kalau orang tidak memahami itu, ya pasti tidak bisa mengimani. Kalau tidak bisa mengimani, pasti tidak bisa mengalami. Amin. Karena apa yang kita bisa terima dari Allah, janji-janji yang dari sorga itu hanya bisa kita terima melalui iman. Dan iman itu bersumber dari firman. Ya, iman bukan bersumber dari kenyataan, saudara. Jangan hidup oleh kenyataan. Kenyataan itu bukan kebenaran. Banyak orang berkata kenyataannya kan begini, kenyataannya kan begitu. Ya, kalau orang di luar Yesus bisa hidup karena kenyataan. Tapi ingat bahwa kenyataan bukan kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam tiga, yaitu Yesus, firman, dan Roh Kudus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Firman Tuhan juga disebut sebagai firman kebenaran. Justru kebenaran yang berasal dari Yesus, Roh Kudus, dan firman, justru kita pegang teguh untuk menghadapi kenyataan. Nah, kalau kita fokus hidup karena kenyataan yang terjadi, kelihatannya fakta yang terjadi, maka kita akan tenggelam oleh dunia. Dan iman kita nggak bekerja. Kalau kita dialihkan pada kenyataan, kenyataannya kan begini, buktinya kan begitu. Ya toh? Mau bilang apa? Kan itu kenyataan, kita bisa tahu. Ketika kita fokus kepada kenyataan, tidak lagi fokus kepada kebenaran firman, maka kita akan hanyut oleh dunia. Tapi kalau kita apapun kenyataannya, kita fokus kepada kebenaran firman, bahkan kebenaran firman ini kita pegang teguh untuk menghadapi kenyataan, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Dan ketika kuasanya bekerja, dahsyat. Yang tidak mungkin menjadi
Mungkin. Ingat, iman di dalam Yesus adalah iman yang mengalahkan dunia. Nah, saudara, yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi adalah bahwa kuasanya bekerja di dalam diri kita untuk merubah hidup kita. Yang kedua, kuasanya bekerja di dalam diri kita untuk memelihara kita dengan kekuatannya dalam hidup ini. Nah, saudara ya. Dan yang ketiga, saudara, kuasanya bekerja ketika kita bersaksi memberitakan Injil. 3 hal itu terjadi. Nah, mari kita lihat, itu terjadi juga pada Yesus ya. Terjadi juga pada Yesus. Kita mau belajar yang pertama dulu. Kuasa Allah melalui Roh Kudus ya, memberikan pernyataan tentang status Yesus anak yang dikasihi dan berkenan. Bagaimana dengan kita? Coba kita baca Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Wah, bagian belakang yang melayani luar biasa. Tepuk tangan dulu buat yang melayani di belakang, saudara. Mereka juga diurapi Tuhan. Amin. Mereka juga hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Kita baca ya, lihat ya. 16 dan 17. Yuk, 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. 17 mana? Ya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, ada orang bertanya tentang peristiwa ini. Ini adalah kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sebelum Yohanes Pembaptis Yesus, dia membaptis banyak orang dulu. Banyak orang dibaptis. Ya, ada ratusan, mungkin ribuan, saudara, saya nggak tahu. Ya, dan kemudian Yesus muncul, kemudian Yesus memberi diri dibaptis. Yohanes berkata, waduh, saya nggak pantas membaptis engkau. Justru sayalah yang harus dibaptis oleh engkau. Yesus berkata apa? Mari kita laksanakan kehendak Bapa. Ya, dan kemudian Yesus dibaptis. Dan apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis umur 30 tahun? Tiba-tiba pernyataan kuasa Allah luar biasa. Langit terbuka, ya, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati kepada Yesus. Dan ada pernyataan sorga yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanyalah aku berkenan. Amin, saudara. Saudara bisa bayangkan langit. Nah, ada orang bertanya kepada saya, Pak Bambang, itu sebelum Yesus kan banyak ya yang dibaptis orang itu. Mungkin ratusan, ya, bahkan mungkin ribuan yang dibaptis oleh pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi kenapa tidak ada pernyataan itu ya? Kenapa tidak ada Roh Kudus turun dan tidak ada pernyataan, engkaulah anakku yang kukasihi dan kepadamu aku berkenan? Ini pertanyaan yang bagus, saudara. Kan penebusan belum ada, Pak Bambang. Peristiwa salib kan belum terjadi. Ya, Yesus baru mulai muncul. Ya, jawabannya adalah, kenapa orang yang dibaptis itu tidak mengalami status itu dan tidak mengalami Roh Kudus turun? Karena semua orang pada saat itu di dunia adalah orang berdosa. Sebelum salib, cuma satu pribadi yang tidak berdosa di mata Allah, yaitu siapa? Yesus. Ya, saya ulangi lagi. Sebelum salib, semua manusia keturunan Adam di mata Allah itu berdosa. Cuma satu pribadi manusia yang tidak berdosa di dunia pada saat itu, sebelum salib ya, yaitu Yesus. Itulah sebabnya ketika orang-orang dibaptis, ya, mereka cuma dibaptis dalam arti pertobatan biasa. Ya, tidak ada kelahiran baru dan tidak ada Roh Kudus. Mereka cuma dibaptis untuk bertobat atas perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa mereka yang lalu. Tapi status mereka tetap orang berdosa karena peristiwa salib belum terjadi. Tapi ketika Yesus dibaptis, langsung ada pernyataan itu dan langsung Roh Kudus turun. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Yesus tidak perlu ditebus. Yesus tidak butuh penebusan. Bahkan Yesuslah yang akan menjadi penebus dan juru selamat kita. Amin, saudara. Itu sebabnya walaupun salib belum terjadi, Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, dan ada pernyataan dari surga, inilah anakku yang kukasihi
dan kepadamu aku berkenan. Amin. Tetapi setelah salib, nah kita hidup setelah salib. Ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus dan dibaptis, maka pernyataan itu berlaku juga buat saudara. Dan Roh Kudus juga saudara terima, sama seperti Yesus. Amin. Coba baca, ya, coba baca. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, satu ayat saja. Ya, puji Tuhan. Yuk kita baca, ya. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, betul nggak saudara? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Oh, puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, puji Tuhan. Yuk kita baca Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Haleluya. Nah, yuk baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita dibaptis, dan kita hidup itu bukan sebelum salib, tapi sesudah salib. Bahkan sesudah kebangkitan Yesus, bahkan sesudah kenaikan Yesus ke surga. Maka sudah lihat, kita mengalami yang sama ketika dibaptis. Firman Tuhan berkata, ya, engkau diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita berbicara tentang kuasa kan, kuasa Kristus. Ketika orang terima Yesus dan dibaptis, orang itu diberi kuasa, nah, menjadi anak-anak Allah. Dosanya diampuni dan menerima Roh Kudus. Sama saudara, ya, sama saudara. Ya. Itulah sebabnya kita disebut orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru. Kita bukan lagi manusia lama, keturunan Adam yang berdosa. Ketika kita terima Yesus, membuka hati dan dibaptis, kita menjadi manusia baru dan ciptaan baru. Ini nanti rahasianya indah. 2 Korintus 5 ayat 17, ya, ayat ini kita hafal, kita baca. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Haleluya. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru terus. Nah, ini pasti ayat hafalan, saudara. Tapi pertanyaan saya, apa sih artinya ciptaan baru itu? Apa artinya engkau sudah dilahirkan baru dan engkau diciptakan baru? Bahkan dikatakan manusia lama sudah berlalu. Apa sih artinya? Wah, saudara, kalau kita tahu artinya ini luar biasa. Ingat loh, ini sama dengan status Yesus. Engkau adalah anakku yang kukasihi dan kepadamu aku berkenan. Ya, Roh Kudus turun. Ya, sama dengan kita. Roh Kudus turun juga dan juga kita dinyatakan sebagai anak-anak Bapa. Ya, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Bapa. Pertanyaannya, seperti apa sih lahir baru itu? Apa sih yang terjadi di dalam dimensi roh berkaitan dengan lahir baru itu? Orang sering berkata, udah lahir baru belum? Sudah, Pak. Kapan? 5 tahun yang lalu, Pak, dilayani oleh pendeta A. Kamu udah lahir baru? Baru 6 bulan yang lalu, Pak. Kenapa? Dilayani sama pendeta B. Terus dibaptis, Pak. Lahir baru itu maksudnya apa? Bingung jawabnya, saudara. Apa yang terjadi ketika lahir baru itu? Apa yang terjadi? Kalau engkau tahu apa yang terjadi, kalau kita tahu apa yang terjadi, ya, saat kita lahir baru di dalam dimensi roh, itulah kuasa Allah bekerja. Mulai bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat ya. Lahir baru itu maksudnya apa? Apa yang terjadi di dalam dimensi roh? Ya. Ingat loh, engkau menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan yang lama diperbarui. Ciptaan baru itu bukan yang lama dipoles-poles supaya jadi baru. Ciptaan baru itu betul-betul manusia jenis baru. Manusia lamamu sudah mati. Engkau diciptakan baru. Engkau menjadi manusia jenis baru. Berbeda dengan manusia lamamu yang sudah mati. Dan juga berbeda dengan manusia-manusia lain di luar Yesus.
Karena Yesus hidup di dalam saudara. Nah, tapi pertanyaannya apa yang terjadi? Lihat yang terjadi, ada 3 ya. Lihat, lahir baru itu yang terjadi ada 3. Lihat ya, yuk baca. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tadi cuma 12, sekarang 12 dan 13. Ya, Yohanes 1 ayat 12 dan 13 ya. 12 dan 13 fokus ke ayat 13 ya. 1, 2, 3. Sungguh pun, Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Puji Tuhan. Bukan 1 Yohanes ya, Yohanes 1. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Ya, 12 dan 13. Yuk baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam, lihat ayat 13. 1, 2, 3. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang pertama, di dalam dimensi roh ketika saudara dan saya lahir baru itu, di mata Allah, engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau bukan lagi dilahirkan dari keinginan suami istri. Engkau lahir dari Allah. Amin. Ini kebenaran firman. Kenyataannya aku lahir dari papa mama. Kenyataannya aku lahir dari hubungan suami istri. Kenyataannya. Tapi setelah aku lahir baru dan terima Yesus, Roh Kudus turun di mata Allah. Aku sama seperti Yesus. Aku bukan lahir dari hubungan suami istri lagi. Aku lahir dari Allah. Aku juga bukan keturunan Adam yang berdosa lagi. Aku lahir dari Allah yang kudus, Allah yang benar. Maka aku pun kudus dan benar. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Wow, saudara. Ini baru 1, saudara. Terus apalagi yang terjadi di dalam dimensi roh? Lahir baru itu apalagi yang terjadi? Dahsyat yang kedua. Baca ya, baca yang kedua, saudara. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Wow, haleluya. Nah, yuk baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, di mata Allah ketika lahir baru, ya, Roh Kudus bekerja dengan kuasanya itu, ya. Kita bukan lagi di mata Allah hasil dari sperma dan sel telur. Ya. Dari benih yang fana. Yang fana itu apa? Sperma dan sel telur menjadi satu, jadilah kita. Tapi Tuhan berkata, selain engkau lahir dari Allah, engkau lahir oleh benih yang kekal, yaitu engkau lahir oleh firman. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Wow, engkau tidak cuma lahir dari Allah, engkau lahir dari firman. Bukankah sama seperti Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus juga bukan hasil hubungan suami. Yesus juga berasal dari manusia. Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Wow, saudara. Ini yang terjadi di dalam kelahiran baru. Inilah kuasa yang mulai bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mulai membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dibaptis. Dan akhirnya menerima Roh Kudus. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Yuk, Titus 3 ayat 4 dan 5. Titus 3 ayat 4 dan 5. Yuk, haleluya. Titus 3 ayat 4 dan 5. Bagus sekali ya. 2 ayat saja. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, perhatikan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow, ketika kita lahir baru, selain kita adalah anak Allah, bukan lagi anak Adam yang berdosa, bukan lagi keturunan Adam yang berdosa, tapi kita anak Allah. Kita juga lahir dari firman di mata Allah. Dan yang ketiga, kita juga lahir baru dan diperbarui oleh karya Roh Kudus. Bukankah Yesus lahir ke dunia juga oleh karya Roh Kudus? Amin? Amin, saudara?
Wow, saudara. Itulah saudara ketika lahir baru. Itulah sebabnya saudara disebut manusia ciptaan baru. Saudara disebut sebagai manusia yang tidak sama dengan manusia lamamu, keturunan Adam, yang juga tidak sama dengan manusia-manusia lain, mohon maaf di luar Yesus. Kenapa? Karena statusmu yang baru dengan kelahiran baru itu, Yesus hidup di dalam saudara. Amin. Wow, saudara. Ini yang pertama, ini pahami dulu. Karena mulai dari sinilah kuasa Allah itu bekerja. Kuasa Allah itu mulai nyata. Nah, pertanyaan saya, pernahkah saudara mendengar ini, kemudian mempercayainya dan memperkatakannya? Saudara perhatikan, iman itu hanya akan menjadi nyata kalau saudara memperkatakannya. Masih ingat ada firman Tuhan berkata apa? Walaupun imanmu sebesar biji sesawi itu kecil. Tapi kalau kamu percaya sungguh-sungguh dan tidak bimbang, engkau berkata kepada gunung itu, pindah ke laut, dia akan pindah. Itu kata Yesus. Walaupun engkau punya iman sebesar biji sesawi, tapi kalau engkau tidak ragu dan bimbang, pohon ara itu engkau perintahkan tercabut dan terbuang ke laut. Itu akan terjadi. Amin. Artinya apa saudara? Artinya iman itu percaya, ingat iman itu percaya bukan kenyataan. Iman itu percaya firman, percaya sungguh-sungguh firman. Dan bukti kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita memperkatakan. Dalam situasi apapun kita memperkatakan. Makanya Yesus berkata tadi, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau berkata, engkau berkata kepada gunung, engkau berkata pada pohon ara itu. Ya, gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pergumulan, engkau perintahkan, pindah ke laut, dia pindah. Amin. Iman itu harus diperkatakan dalam situasi apapun. Amin, saudara. Saudara akan belajar tentang iman yang asli dan iman yang palsu. Ya, kedua-duanya itu sama dalam situasi normal. Seperti emas, saudara, emas asli dan emas yang palsu. Itu dua-duanya kelihatannya sama pada saat normal. Tapi ketika digosokkan di batu, atau digosokkan, atau diamplas begitu, kelihatan nggak bedanya? Kelihatan. Ya, iman asli dan iman palsu itu nggak kelihatan bedanya pada saat normal. Situasi hidup normal. Orang bisa berkata, aku percaya Yesus. Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan pasti lindungi saya. Aku percaya, aku beriman. Semua bisa ngomong begitu. Tetapi ketika persoalan datang, ketika pergumulan datang, yang palsu akan kelihatan. Perkataannya mulai berbeda. Saya sebetulnya percaya Yesus, tapi ternyata kan, buktinya ini, kenyataannya, terus gimana dong? Padahal aku percaya, aku berdoa. Tapi kenyataannya kan begitu. Itu iman yang palsu. Iman yang asli, dia tetap teguh. Bayangkan tadi ya, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maksudnya apa sih? Imanmu itu tidak tergantung kecil besarnya, tapi tergantung keteguhannya. Amin. Ketika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, ketika engkau teguh, tetap percaya, dan engkau memperkatakannya dalam situasi apapun, maka itu akan terjadi. Yang tidak mungkin terjadi. Amin. Haleluya. Ya, nah sekarang kita mau belajar memperkatakannya itu. Ingat tadi, kuasa Allah akan mulai bekerja dalam hidup kita kalau kita tahu status kita sekarang. Siapa kita? Kita adalah anak Allah, lahir dari Allah, lahir dari firman, lahir baru oleh karya Roh Kudus. Kita bukan lagi keturunan Adam yang berdosa. Kita disebut orang yang benar. Amin. Amin ya. Kita bukan warga dunia yang sedang berusaha untuk masuk surga. Tapi kita warga surga yang ada di dunia karena misi surgawi. Amin. Roh Kudus bersama-sama kita. Sama seperti Yesus bersama-sama dengan Roh Kudus. Seperti Allah memandang Yesus, dia memandang kita. Seperti Allah mengasihi Yesus, dia mengasihi kita. Seperti Allah berkenan kepada Yesus, dia berkenan kepada kita. Amin. Nah,
Jangan cuma amin-amin, mari kita perkatakan. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri saudara. Karena kalau cuma dengar amin, tidak pernah memperkatakan, iman itu enggak berfungsi saudara. Iblis itu enggak sedih ketika kita punya iman tapi disimpan di hati. Ya, imannya cuma ada di hati tapi tidak pernah diperkatakan dalam hidup. Pernah enggak saudara berkata begitu? Ya, saya kasih contoh. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus aku adalah ciptaan baru. Aku manusia yang diciptakan baru, aku manusia jenis baru. Aku manusia yang tidak sama dengan manusia lamaku yang sudah mati. Aku manusia baru yang tidak sama dengan manusia lain di luar Yesus. Karena aku memiliki Yesus hidup di dalamku. Namaku tercatat di dalam kerajaan sorga. Aku bukan lagi keturunan Adam yang berdosa. Aku adalah anak Allah yang kudus. Aku punya status yang kudus. Roh Kudus tinggal di dalamku. Menyertaiku dengan kuasanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Oke, ya, taruh tangan di dada. Saudara jangan peduli kanan kiri. Pokoknya saudara mengucapkan yang saudara bisa. Ya, mungkin bisanya cuma 2 kalimat, 3 kalimat, enggak apa-apa saudara. Tapi saudara mulai berkata-kata itu. Perkatakan itu. Ya, iman harus diperkatakan. Gunung pindah. Iman harus diperkatakan. Pohon ara tercabut. Amin. Amin. Iman harus diperkatakan. Status saudara nyata. Bukan hanya ngerti, udah pernah dengar apal, ngerti, sudah dengar apal. Nyata dalam hidup saudara. Saya hitung 1, 2, 3 sama-sama dengan saya. Oke? Siap saudara? 1, 2, 3. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus aku adalah ciptaan baru. Di dalam Yesus aku adalah manusia baru. Aku bukan lagi keturunan Adam yang berdosa. Aku adalah anak Allah yang kudus. Aku manusia yang kudus. Aku orang yang sudah dibenarkan. Terima kasih. Aku bukan orang dunia yang sedang berusaha menuju surga. Aku adalah warga surga yang ada di dunia karena misi surgawi. Roh Kudus tinggal di dalamku. Seperti engkau memandang Yesus, engkau memandang aku. Seperti engkau berkenan kepada Yesus, engkau berkenan kepadaku. Seperti engkau berkenan mengasihi Yesus, engkau mengasihi aku. Terima kasih Bapa di surga. Aku ciptaan baru, manusia jenis baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Dalam nama Yesus aku berterima kasih. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, itu baru yang pertama, kan ada 3 tadi ya. Yang kedua, saudara. Dan ini dahsyat lagi, saudara. Kalau saudara tahu rahasia ini dahsyat. Yang kedua, karya Roh Kudus tidak hanya mengubah kita, memiliki kehidupan baru sebagai anak-anak Allah yang kudus, ya. Amin, saudara. Tetapi yang kedua, kuasanya, perhatikan nih, kuasanya juga menyertai kita dan memelihara kita dengan kekuatannya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mau lihat ayatnya ya, nanti lihat ya. Ya. Mari kita lihat Yesus. Saya mau tanya saudara, Yesus ketika sudah dibaptis, dia langsung melayani apa belum? Nah, setelah dibaptis di Sungai Yordan sama Yohanes Pembaptis, kemudian status Yesus jelas proklamasi dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi dan kepadamu aku berkenan, Roh Kudus turun. Ya kan, betul enggak? Berikutnya, apa Yesus langsung melayani? Ayo. Apa Yesus langsung melayani? Tidak. Yesus kemana? Ini dahsyat saudara. Yesus nggak langsung melayani. Dia tidak langsung mengajar. Dia tidak langsung berbuat mujizat. Enggak saudara. Setelah dibaptis itu. Padahal dia sudah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan dan Roh Kudus tinggal. Perhatikan. Yesus kemana? Nah, mari kita lihat ayatnya ya. Lihat. Matius 4 ayat 1. Yuk. Baca, 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk, iya. Markus 1 ayat 12. Markus 1 ayat 12.
Haleluya. Ya, baca 1, 2, 3. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Satu lagi, Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sudah tahu rahasia ini indah. Ini berbicara tentang Yesus? Enggak. Ayatnya berkata, Yesus yang penuh oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaannya, lu buat apa? Buat apa Roh Kudus memenuhi Yesus? Perhatikan ya, Yesus sudah penuh Roh Kudus nih. Yesus memenuhi Yesus, Roh Kudus memenuhi Yesus. Kok Roh Kudus memimpin Yesus? Ya, Roh Kudus memenuhi Yesus, kemudian memimpin Yesus, kemudian membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini berbicara tentang Yesus? Enggak. Dan saudara tahu di padang gurun Yesus puasa berapa hari? 40 hari, 40 malam tidak makan. Betul? Ya. Apakah ini berbicara tentang Yesus? Tidak. Saya mau kasih tahu rahasianya. Ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus memberi kekuatan kepada Yesus. Secara fisik, secara jiwa, secara roh. Ya, lihat ya. Sudah pasti tahu ayatnya ini, jadi saya nggak perlu jelasin lagi, nggak perlu dibaca lagi, tapi sudah tahu. Saya mau tanya sama saudara, Yesus puasa berapa hari? Pertanyaannya, Yesus mati nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia bersama Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi Yesus, membawa Yesus, memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus sendiri atau bersama Roh Kudus? Iya. Kita berbicara Yesus sebagai manusia kan? Betul kan? Yesus sebagai manusia kan? Saya ulangi lagi. 40 hari puasa, mati nggak Yesus? Artinya apa? Roh Kudus memberikan kekuatan fisik. Amin. Amin. Ya. Jadi sebelum Yesus melayani, Roh Kudus itu mendemonstrasikan dulu penyertaannya. Jadi Roh Kudus tidak hanya memberi pernyataan menyertai Yesus dan memposisikan Yesus sebagai anak yang dikasih dan berkenan di hadapan Allah, tapi Roh Kudus juga menyertai Yesus, tinggal di dalam Yesus untuk melindungi Yesus, menyertai Yesus dengan kekuatannya. Dan itu didemonstrasikan di padang gurun. Yesus tidak makan 40 hari tapi tidak mati. Artinya Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hal fisik. Amin. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Yesus dalam hal jiwa. Ya, perhatikan, Yesus di padang gurun tidak ada orang lain kan? Betul enggak? Kecuali siapa? Roh Kudus kan? Tidak ada orang lain. Dan saudara tahu di padang gurun itu, apalagi 40 hari 40 malam, itu kalau malam sangat dingin saudara. Kalau siang sangat panas. Saudara, saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan, saya sudah dipakai Tuhan untuk pergi ke Yerusalem lewat Mesir itu 28 kali saudara. Ya, jadi 28 kali saya ke Yerusalem dan Mesir. Anak saya juga pendeta yang nomor 1, dia 26 kali, istri saya 5 kali saudara. Jadi lewat Mesir kadang-kadang kita pergi ke padang gurun saudara. Seperti ke Gunung Sinai itu ya, itu kan padang gurun saudara. Wah itu luar biasa. Kita mesti berangkatnya malam saudara, supaya sampai sana pagi-pagi. Malam berangkat supaya sampai sana pagi-pagi. Dan sampai di sana kita nggak bisa lebih dari setengah jam. Setengah jam di sana kita segera pulang saudara. Kenapa? Karena jangan sampai dikejar oleh siang yang panas itu. Malamnya begitu dingin saudara, siangnya begitu panas. Dan Yesus sendirian, hanya bersama Roh Kudus. Tidak ada orang lain di sana. Saya mau tanya, ini berbicara tentang jiwa. Yesus kesepian enggak? Yesus stres enggak? Yesus depresi enggak? Yesus tertekan enggak? Enggak. Kenapa? Roh Kudus memberikan penghiburan.
Makanya disebut Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, Roh Kudus juga roh penghiburan, Roh Kudus juga disebut sebagai roh penolong. Amin. Ya. Jadi Roh Kudus mendemonstrasikan kepada kita lewat pembacaan firman, lewat kisah Yesus itu, bahwa Roh Kudus memelihara Yesus melalui fisiknya, Roh Kudus memelihara Yesus melalui jiwanya, dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai Yesus melalui rohnya. Kapan? Ketika dalam situasi seperti itu, iblis datang. Iblis memanfaatkan kesempatan itu. Wah, ini pasti Yesus lapar. Ya kan? Ya, pasti Yesus ini tersiksa ini. Ya. Maka iblis datang, kemudian iblis berkata apa? Kamu bisa loh, batu itu kamu perintahkan jadi roti. 3 cobaan iblis kasih. Semuanya cobaan keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, saudara, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu ditawarkan selalu iblis itu. Batu ini kamu bisa rubah jadi roti, kamu bisa loh. Kamu kan lapar kan? Makan. Yesus dibawa ke bait Allah yang tinggi. Coba kamu terjun. Kamu kan dikasih oleh Allah. Kalau kamu terjun pasti ada malaikat yang menatang kamu sehingga kamu tidak mati. Cobalah. Ya. Lalu Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Semua alam semesta ini, dunia ini, saya berikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Tapi Yesus berkata apa? Tidak. Selalu dia berkata firman. Ya. Rubah batu ini jadi roti. Kamu kan lapar. Kamu bisa makan. Tidak. Firman Tuhan berkata, orang hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Amin. Setiap dia dicobai selalu pegang firman. Kenyataannya dia lapar. 40 hari, 40 malam pasti nggak makan. Sudah nggak makan. Ditawari dan dia bisa lakukan, tapi firman berkata enggak. Dia berkata tidak. 3 pencobaan Yesus selalu berkata tidak dan fokus kepada firman. Kalau fokus kepada kenyataan, udah pasti Yesus ikut. Tapi Yesus fokus kepada kebenaran firman, itulah iman. Kenapa Yesus bisa berkata begitu? Teguh. Ya. Karena dia bersama Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Wow. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ada enggak ayatnya yang mengatakan bahwa Roh Kudus yang di dalam kita ini memberi kekuatan. Seperti Roh Kudus memberi kekuatan kepada Yesus. Ingat, Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hal fisik, jiwa, dan roh. Di dalam menghadapi pergumulan maupun cobaan iblis. Pertanyaannya, sama enggak dengan kita? Mari kita baca ayatnya. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Nah. Oh, haleluya, haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Baca ya, saudara. Luar biasa ini. Yuk, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi, itu nanti kan. Nah, sekarang ayat berikutnya. Yaitu kamu, perhatikan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Baca lagi deh, sekali lagi ayat 3-5. Tolong ya, ayat 3-5. Ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Terus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekarang kita baca sekali lagi
katamu diganti saya atau kita atau saya, ya. Ya. Yuk, ya kata kamu, mu diganti saya. Amin. Yuk, 1 2 3, yaitu saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman saya. Sementara saya menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terus, ayat berikutnya. Yaitu saya yang dipelihara oleh, ayat 4 mana? Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saya. Berikut. Yaitu saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman saya. Sementara saya menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Ternyata kuasanya itu yang mulai bekerja ketika mengubah hidup kita di dalam dimensi roh. Menjadi anak-anak Bapa. Kuasanya juga bekerja melindungi kita. Memelihara kita. Amin. Memelihara kita dan melindungi kita di bidang apa? Fisik, jiwa, dan roh. Amin. Kalau ini kita tidak tahu firman ini, kita tidak mengimani. Kalau kita tidak mengimani, kita tidak mengalami. Amin. Amin. Ya, sudah tahu berangkat tadi dari Jakarta ke sini, Bandung. Saya begitu berangkat, saya berkata apa? Bapa di surga, aku adalah anakmu yang kau kasihi. Roh Kudus tinggal di dalamku. Dan melalui Roh Kudus, kekuatanmu memelihara fisikku, jiwaku, dan rohku. Dalam perjalanan ke Bandung, aku pasti selamat. Aku pasti dijauhkan dari musibah, malapetaka, bencana, niat-niat orang jahat, maupun tipu daya iblis. Aku pasti selamat sampai di Bandung dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Aku perintahkan kecelakaan, sakit penyakit, musibah, bencana, niat-niat orang jahat, dan tipu daya iblis. Aku perintahkan kau pergi dari hadapanku. Aku adalah anak Bapa yang disertai dan dipelihara oleh kekuatan Allah. Amin. Wow, pernah nggak ngerti ini? Pernah nggak diimani dan pernah nggak diperkatakan? Amin. Ingat, iman itu berfungsi ketika kita sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang, tidak ragu, bersumbernya dari firman, dan memperkatakan dalam situasi apapun. Ya, tetangga bilang, tapi Pak Bambang banyak kecelakaan loh sekarang. Tuh. Tapi Pak Bambang ini loh, kadang-kadang Pak kalau macet itu kadang-kadang wah sampai bisa berjam-jam itu sampai di Bandung. Saya kaget saudara, saya pagi-pagi berangkat loh saudara. Saya pikir itu ke Bandung kalau naik transportasi itu mungkin 3 jam, 3 jam setengah. Saya kaget jam 5:15 saya berangkat. Saya berangkat pagi, karena istri saya berkata, nanti terlambat, nanti macet segala macam sudah. Sudah tahu nggak? Ibadahnya jam 10, saya sampai di Dipati Ukur itu jam 7:15. 2 jam saudara. Ibadahnya jam 10, saya jam 7:15 sudah nyampe. Mau ngopi masih belum pada buka saudara, warung-warung saudara. Jadi saya jalan-jalan saudara, ya ada penjemputan. Pak Bambang kita jemput ya jam berapa? Saya bilang jemput saja saya jam 9:45. Padahal saya jam 7:15 sudah nyampe saudara. Tapi saya muter-muter saudara, nyari-nyari kopi saudara, sambil jalan-jalan. Betul nggak saudara? Ya, ya. Yang saya percaya, dimanapun saya berada, dimanapun saya pergi, dimanapun saya melayani, pemeliharaan dari kekuatan Allah memelihara saya. Seperti Roh Kudus memelihara Yesus di bidang fisik, jiwa, dan roh. Saya pun dipelihara seperti Yesus di bidang fisik, jiwa, dan roh. Saya dilepaskan dari musibah, sakit, penyakit, kecelakaan, bencana, niat orang jahat, dan tipu muslihat iblis. Aku bersama Roh Kudus. Makanya jangan heran, umur 75 tahun masih sehat. Amin. Anak 6, menantu 6, cucu 12.
masih bisa nambah lagi cucunya. Sampai sekarang tetap sehat, masih nyupir sendiri kemana-mana. Amin. Kenapa? Ada kekuatan Allah yang menyertai fisik, jiwa, dan roh. Amin. Pernah nggak itu diproklamasikan? Mari bangkit berdiri. Haleluya. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara tahu, itu berasal dari firman. Itu berasal dari pengalaman Yesus juga. Amin. Ya. Lakukan itu, percaya penuh dan perkatakan. Ya, jangan cuma sekarang ya, nanti di rumah, pagi bangun, pagi mau tidur malam, mau kerja, saudara perkatakan itu. Ya. Karena iman itu dahsyat. Iman itu mengalahkan dunia, iman kepada Yesus. Ya, perkatakan ya. Oke. Taruh tangan di dada. Yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus, oh kami anak-anak Bapa yang dipelihara, dilindungi oleh kekuatan Allah. Oh seperti Engkau melindungi Yesus secara fisik, secara jiwa dan roh. Engkau juga melindungi kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Kami terlindung secara fisik, jiwa dan roh. Kami terlindung dari sakit penyakit. Kami terlindung daripada musibah, kecelakaan, bencana, niat-niat orang jahat. Kami terlindung dari tipu muslihat iblis. Karena Roh Kudus dengan kekuatan Allah memelihara kami, menyertai kami, dan melindungi kami. Seperti Engkau memandang kepada Yesus, Engkau memandang kepada kami. Seperti Engkau berkenan kepada Yesus, Engkau berkenan kepada kami. Seperti Engkau mengasihi Yesus, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami terima, kami imani, dan kami bersyukur terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, puji syukur, haleluya. Wow, saudara, silakan duduk saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ya. Ya. Yang ketiga, ingat yang pertama, kuasanya bekerja ketika di dalam dimensi roh untuk mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru. Ya. Karena memahami status itu perlu loh saudara. Ya, saya tambahkan sedikit yang poin pertama. Memahami status itu perlu. Kalau kita mengerti status kita itu akan berpengaruh pada pikiran kita dan ucapan kita. Ngerti nggak? Ya, ya. Status itu penting. Memahami siapa aku di dalam Yesus itu penting. Bahwa aku ciptaan baru, manusia baru itu. Orang selalu berawal dari statusnya mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Iya. Saya orang Jawa, istri orang Toraja. Bisa nggak istri saya berkata begini, Papa, kau mesti kayak orang Toraja dong. Istrimu kan orang Toraja. Cara ngomongnya itu ya yang tegas sedikit. Ya kan? Bisa toh? Kayak orang Toraja gitu loh. Bisa nggak saya disuruh seperti itu? Nggak bisa. Kalau toh saya belajar bisa, tetap status saya bukan orang tetap orang Jawa, kecuali lahir baru. Nah, saya juga nggak bisa sama istri, Ma kamu itu kan hidup di Jawa, suamimu orang Jawa, mertuamu juga orang Jawa, keluargamu tuh jauh di Toraja sana. Boy yang ngomong kayak orang Jawa halus sedikit gitu loh. Ngomongnya kok blas 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 to the point, blas 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 blas. Boy pakai perasaan sedikit. Kayak orang Jawa gitu loh. Bisa nggak saya paksa begitu? Nggak bisa. Walaupun saya belajar bahasa Jawa, tetap statusnya orang, kecuali lahir baru. Amin, saudara. Nah yang ketiga ya, yang ketiga. Kuasa Allah akan menyertai kita, ya, kalau kita bersaksi bagi nama Yesus. Kuasanya itu akan menyertai kita kalau gereja keluar, menjangkau jiwa baru. Kuasanya itu akan bekerja melalui kita kalau kita mulai mendekati saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Keluarga kita yang dekat atau keluarga kita yang agak jauh atau sahabat-sahabat kita. Mungkin bukan keluarga tapi sahabat yang belum terima Yesus dan kita mulai bersaksi. Dengan kasih dan kuasa. Dan kuasanya akan menyertai. Ada ayatnya? Iya. Nah sekarang lihat. Yesus waktu dibaptis, selesai dibaptis ya.
ya, statusnya sebagai anak Bapa yang dikasih dan berkenan, Roh Kudus turun, dia tidak langsung melayani apa yang terjadi tadi, demonstrasi Roh Kudus. Baru kemudian Yesus melayani. Baru setelah 40 hari itu, baru Yesus melayani. Dan ketika Yesus melayani, kuasanya menyertai. Yuk kita baca ayatnya. Oh haleluya. Lukas 4 ayat 14 dan 15. Lukas 4 ayat 14 dan 15. Ya. Nanti nyambung 18 19 ya. Jadi 14 15 nanti nyambung 18 19. Yuk, lihat ya. Mulai kuasanya juga bekerja. 1 2 3. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ya. Ayat 15, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yesus mulai melayani enggak? Mulai. Tapi dengan kuasa Roh. Ketika Yesus mulai melayani, mulai pergi melayani, mulai pergi mengajar, kuasa Roh menyertai. Lihat ayat 18 19. Yuk. 1 2 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Baru Roh Kudus setelah dari padang gurun 40 hari itu, baru dia keluar, karena dia tahu penyertaan Roh Kudus begitu dahsyat, yang menyertai fisik, jiwa, dan rohnya, maka Yesus mulai keluar memberitakan Injil. Dan ketika dia memberitakan Injil, mulailah mujizat itu terjadi. Orang sakit disembuhkan, iblis diusir, pengajarannya penuh kuasa, dan banyak orang diselamatkan. Ingat saudara, kuasa ini akan dinyatakan ketika gerejanya atau saudara dan saya keluar memberitakan Injil. Ya, kadang-kadang nggak usah pergi jauh-jauh. Pasti di dalam intern keluarga kita sendiri ada yang belum terima Yesus. Doakan mereka. Bersaksilah dengan kasih kepada mereka. Bergantunglah kepada kuasa Roh Kudus. Pasti kuasanya menyertai. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Saya saksikan dulu waktu saya pertama kali lahir baru lahir baru saudara. Saya lahir baru itu umur 34 tahun saudara. 1 September di Jalan Nias nomor 11 Surabaya dan jam 9 pagi. Saya umur sekarang 75 ya. Dari kecil Kristen, tapi saya lahir baru umur 34 saudara. Anak udah 3. Ya. Saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu umur 50. Dipanggil Tuhan sepenuh waktu jadi pendeta. Tapi pada waktu lahir baru itu, saudara, saya menjadi ciptaan baru itu, saya berapi-api, bersaksi berapi-api untuk baca Alkitab dan sebagainya, mulai berapi-api, saudara. Dan tiba-tiba satu teman saya di kantor, saudara, anaknya satu, masih kecil, umur beberapa bulan, anaknya sakit, dan rumah sakit berkata nggak bisa sembuh. Susah disembuhkan karena penyakitnya, singkatnya begitu. Nah si teman saya ini, saudara, teman saya ini, bukan orang Kristen, dia orang seberang yang sangat taat. Tapi ketika anaknya yang satu ini sakit dan dalam keadaan kritis, tiba-tiba dia datang ke saya. Kenapa? Karena waktu lahir baru itu saya suka di kantor itu main gitar, nyanyi rohani saudara. Ya kan? Nggak malu-malu, nggak tahu kenapa saudara. Ya, kalau jam istirahat itu saya ambil gitar nyanyi-nyanyi lagu rohani di kantor saudara. Sampai orang-orang yang beragama lain tuh ngapain tuh Pak Bambang itu. Tapi nggak tahu ini kegerakan Roh Kudus saudara. Ya, tiba-tiba dia datang ke saya, Pak Bambang boleh nggak doakan anak saya? Kenapa? Anak saya sakit Pak, kritis, dokter berkata mungkin nggak bisa diselamatkan karena udah parah. Sekarang matanya terbeliak, dia sudah kaku Pak, mulutnya nggak bisa ini. Ada di rumah sakit? Ya. Saya berkata apa? Gayanya kayak pendeta saudara. Mari kita cari tempat, doa dulu. Wah saudara, cari tempat di kantor nih, di sini nggak bisa, di situ nggak bisa. Mohon maaf. Di tempat sembahyang saudara, sepi orang. Di tempat sembahyangnya mereka kan, wah ini sepi orang, yuk masuk sini. Masuk saudara, saya, istri dan suaminya doa di situ.
Tuhan, dalam nama Yesus aku percaya anaknya akan sembuh. Kami akan ke rumah sakit dan berdoa. Kita pergi ke rumah sakit, saudara. Saya lihat anaknya terbeliak gini, saudara. Sudah kaku begini, ya. Istrinya udah nangis terus. Anaknya baru 1. Tiba-tiba saya kayak pendeta saja, saudara. Belum jadi pendeta, baru lahir baru, saudara. Tumpang tangan, saudara. Dalam nama Yesus, aku perintahkan penyakit pergi. Dan aku perintahkan kesembuhan datang. Sembuh, pulih, sehat dalam nama Yesus. Anaknya Pak Agus ini, namanya Pak Agus, saudara. Amin. Wah, langsung saya berkata, Pak, tenang saja, sembuh. Pertanyaannya, sembuh enggak? Tetap menggeliat ini, saudara. Tetap mendelik anaknya enggak sembuh, saudara. Saya berkata apa? Bu, tungguin aja, pasti sembuh. Loh, kok berani-beraninya ngomong, saudara? Saya sendiri sampai sekarang juga heran, kok berani ya saya begitu? Langsung kita pulang ke kantor, saudara. Pulang ke kantor ya, saya tenang saja. Enggak punya pikiran apa-apa. Tiba-tiba besoknya, Pak Agus teriak-teriak pagi-pagi, saudara. Pak Bambang, kenapa? Anak saya sembuh. Saya pikir saya yang mendoakan sembuh kali ya, kemarin. Oh, kemarin didoakan? Enggak, Pak. Setelah Pak Bambang datang itu, beberapa jam kemudian ada pendeta yang datang. Bawa 2 majelisnya. Saya nggak tahu pendeta ini datang bawa 2 majelis itu siapa yang kasih tahu, saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dia datang, mereka minta izin untuk mendoakan anak saya. Ketika mereka bertiga mendoakan anak saya, dan apa yang terjadi, mereka tumpang tangan, anak saya langsung menjerit bisa nangis. Dan ketika anak saya menjerit dan nangis mulai bergerak, baru dokter berkata ada kesempatan untuk hidup. Sudah tahu nggak, singkat cerita, anak itu sembuh. Dan singkat cerita, suami istri ini langsung terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekarang jadi majelis gereja, saudara. Sekarang menjadi majelis gereja, saudara. Ya, padahal saya baru lahir baru, saudara. Saya sampai sekarang juga mikir kok berani ya saya waktu itu. Ya, kok berani, kok saya punya iman seperti itu sih. Tuhan bilang apa? Itu bukan imanmu, itu iman yang aku berikan kepadamu. Bukankah iman salah satu dari karunia roh? Amin. Karunia roh salah satunya adalah berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman. Ya kan? Ya. Semua kita ini punya karunia, saudara. Dan setiap karunia yang kita punya kuasa. Punya kuasa. Mungkin sudah punya karunia berdoa. Seperti saya tadi punya karunia berdoa, doakan, dia enggak sembuh. Tapi Tuhan datangkan orang yang punya karunia menyembuhkan. Amin. Yang di belakang sana enggak kelihatan. Ya, pakai sound system ini ketika melayani karena itu karunia ada kuasa menyertai. Yang membaca diurapi Tuhan. Amin. Yang main musik, song leader, singer, saudara, guru sekolah minggu, kalau itu karunia roh yang dia miliki, saudara, maka kuasanya juga akan bekerja. Itu sebabnya kita tidak bisa melayani sendirian. Kita mesti melayani dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya kita harus tertanam di dalam gereja. Ya, ini tangan ini penting, Bisa nggak tangan ini jalan sendiri? Nggak bisa, saudara. Tangan ini jalan sendiri kemana-mana? Nggak bisa. Mesti bersama dengan jantung ini penting. Bisa nggak jantung ini keluar terus jalan sendiri? Nggak bisa. Jantung mesti berjalan bersama tubuh. Tubuh Kristus adalah gereja. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, terakhir. Bangkit berdiri, saudara. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku warga surga di dunia karena ada misi surgawi sebagai saksi-saksi Kristus. Baik aku sebagai suami, istri, sebagai opa, oma, sebagai karyawan, sebagai pemuda, mahasiswa, sebagai anggota gereja. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku katakan, apapun yang aku kerjakan, semuanya harus mengekspresikan Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang melakukannya bagiku. Amin. Ya, aku akan berbicara, bekerja, baik di kantor maupun di manapun, semata-mata untuk kemuliaan Kristus. Biarlah lewat pekerjaanku, perkataanku, lewat posisiku sebagai opa, oma, sebagai pensiunan, sebagai mahasiswa, nama Yesus dipermuliakan. Orang bisa melihat Yesus di dalam hidupku, dan Roh Kudus yang melakukannya. Amin. Amin. Bukan aku yang menyatakan diriku, tapi Yesus yang menyatakan diri melalui aku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Amin. Yuk, taruh tangan di dada. Mulai. 1, 2, 3.
Bapa di sorga, terima kasih. Yesus tinggal di dalam hidupku. Yesus ingin mengekspresikan kasih-Nya, kuasa-Nya dan hikmat-Nya melalui aku. Sebagai gereja Tuhan, mari Tuhan, mari kuasa-Mu menyertaiku. Biarlah apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, aku boleh melaksanakan misi sebagai warga kerajaan sorga, untuk menggenapi misi sorgawi sebagai saksi-saksi Kristus. Dan lewat hidupku, urapan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kasih Tuhan bekerja, sehingga banyak orang, banyak jiwa diselamatkan. Dan kami tahu satu jiwa diselamatkan di dunia ini, surga bersuka cita, malaikat di surga berpesta pora. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Amin saudara. Puji Tuhan. Song leader, singer silakan naik ke atas. Ya, mari kita pujikan satu pujian lama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Oh puji Tuhan. Saudara percaya Yesus yang besar itu ada di dalam hidup saudara? Amin. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Yesus terlebih besar. Angkat kedua tangan kita. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu, di dalammu. Haleluya, glory. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, kita ulangi lagi. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu, di dalamku, di dalammu, di dalammu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan rahasia firman Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan memperkaya. Roh Kudus akan menjelaskan lebih jelas tentang hidup kami, status kami sebagai anak-anak Bapa, dan kuasa surga yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai saksi-saksi Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menolong kami untuk melaksanakannya dan menggenapinya dalam hidup ini. Kalau kami masih dikasih umur panjang, kami masih dikasih kesehatan, berarti masih ada misi surga yang indah, misi surga yang penting, yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-Mu yang Kau kasih, GBI Sukacita. Oh, terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini, di mana Yesus diberitakan kasih karunia-Nya, disampaikan, dan banyak jiwa-jiwa bertumbuh, dan ada banyak jiwa-jiwa juga yang diselamatkan. Oh, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pengurus gereja di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya Bapak Gembala yang Engkau kasih, Bapak Bersih Tarigan dan Ibu. Dan juga keluarga yang lain seperti Pak Samuel Tarigan dan istri dan keluarga yang kami kenal, yang saat ini sedang ada di luar negeri. Oh Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang, seluruh keluarga besarnya, dan juga para pengurus, para pengerja, bahkan jemaat semuanya di tempat ini dan keluarganya. Kami percaya mereka ada di dalam kuasa Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Kami tolak semua bencana, musibah, sakit, penyakit, penderitaan, kelaparan, niat-niat jahat manusia dan tipu daya iblis. Kami tolak, kami usir keluar, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hidup di dalam kuasa dan kekuatan Allah yang melindungi kami. Terima kasih, iman di dalam Yesus yang kami miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Pak Bambang yang sudah menyampaikan firman. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apapun yang engkau usahakan. Tuhan memberkati semua yang engkau kerjakan dan yang engkau butuhkan, Tuhan cukupkan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua. Yang terima berkat katakan bersama-sama dengan saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.